Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan iman kepada malaikat sebagai salah satu rukun iman, dan malaikat merupakan makhluk Allah yang tertinggi. Tetapi ada beberapa hal yang tidak banyak diketahui oleh umat Islam. Berapakah jumlah malaikat yang ada? Bagaimanakah bentuk mereka serta seberapakah ukuran mereka? Dan juga apakah malaikat benar-benar bisa berubah bentuk menjadi manusia untuk melakukan tugas mereka? Seberapakah kekuatan dan kemampuan para malaikat? Pada video kali ini, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini disertai dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Allah SWT telah menciptakan para malaikat sebelum Dia menciptakan manusia dan sebelum adanya bumi. Para malaikat diciptakan dari cahaya, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, "Khuliqatil malaikatu bin nur, wa khuliqal jannu min marijim min nar, wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum." Malaikat diciptakan dari cahaya, sedangkan jin diciptakan dari api yang menyala-nyala. Adapun Adam, dia diciptakan dari apa yang telah disebutkan kepada kalian. Allah SWT menciptakan para malaikat jauh sebelum penciptaan Adam dan Hawa, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Mereka berkata, "Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana?" Para malaikat tinggal di langit, dan mereka tidak turun ke bumi kecuali atas perintah Allah SWT dan untuk tugas tertentu. Malaikat juga memiliki kemampuan untuk berubah dalam wujud yang berbeda. Misalnya Allah SWT mengutus mereka dalam wujud manusia, sebagaimana ketika Allah SWT mengutus para malaikat kepada Maryam. Allah Ta'ala berfirman, "Farsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basyaran sawiyya." Kami mengutus roh kami, Jibril, kepadanya. Kemudian dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Demikian pula Jibril alaihissalam datang kepada Rasulullah SAW dalam beberapa wujud yang berbeda. Kadang datang dengan wujud seorang sahabat yang bernama Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi, kadang dengan wujud seorang Arab Badui, dan kadang dalam wujud asli yang Allah SWT telah menciptakannya. Malaikat Jibril memiliki 600 sayap. Jarak di antara masing-masing dua sayap seperti antara timur dan barat. Diriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwa malaikat Jibril alaihissalam datang dalam wujud aslinya hanya 2 kali saja. Yang pertama adalah ketika Jibril alaihissalam turun dari langit, dan yang kedua ketika berada di Sidratul Muntaha. Jibril memiliki keistimewaan daripada malaikat yang lain, yaitu dari sayapnya. Jibril memiliki jumlah sayap yang berbeda dengan yang lain, sebagaimana Allah SWT sebutkan dalam firman-Nya, "Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatim mathna wa thulath wa ruba'." Segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan yang mempunyai sayap, masing-masing ada yang 2, 3, dan 4. Adapun jika ditinjau dari jumlah malaikat, maka hal itu merupakan perkara yang tidak diketahui, yang pasti jumlahnya sangat banyak. Di antara dalil yang menunjukkan hal itu adalah sabda Rasulullah SAW, "Inni ara ma la tarawun, attatis sama' wa huqqa laha an ta'id, ma fiha mawdi'u arba'i asabi' illa wa malakun wadi'un jabhatahu sajidan lillahi ta'ala. Wallahi law ta'lamuna ma a'lam, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum kathiran, wa ma taladzattum bin nisa'i 'ala al-furush, wa la kharajtum ila as-sa'adat taj'aruna ila Allah ta'ala." Sesungguhnya aku melihat apa yang tidak kalian lihat. Langit bersuara, dan memang layak jika ia bersuara, sebab tiada tempat seluas 4 jari di langit itu, melainkan di situ ada malaikat yang meletakkan dahinya sambil bersujud kepada Allah SWT. Demi Allah, sekiranya kalian semua melihat apa yang aku lihat, niscaya kalian semua akan tertawa sedikit, dan pasti akan banyak menangis. Juga kalian semua tidak akan merasakan bersantai-santai dengan para wanita di atas hamparan. Bahkan niscaya kalian semua akan keluar ke jalan-jalan untuk memohon pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Jika ada dari kita yang bertanya-tanya, seberapakah ukuran malaikat? Yang pasti, malaikat memiliki ukuran yang berbeda-beda. Di antara yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW tentang ukuran malaikat adalah dalam sabda beliau, "Udhina li an uhadditha an malakin min malaikatillahi min hawalatil arsh,
innama baina syahmati udhunihi ila atiqihi masiratu 700 'am. Aku telah diizinkan untuk menceritakan tentang salah satu malaikat Allah yang memikul arsy, bahwa jarak di antara bagian bawah telinganya dengan pundaknya adalah sejauh perjalanan 700 tahun. Disebutkan tentang sifat malaikat Jibril alaihissalam, bahwasanya disebutkan di antara wujud besarnya kekuatan malaikat Jibril adalah dia mengangkat kota-kota tempat kaum Nabi Lut alaihissalam, sejumlah 7 kota termasuk umatnya di dalamnya yang berjumlah hampir 400.000 orang, serta hewan ternak dan hewan-hewan lainnya, dan segala yang ada pada kota-kota itu berupa tanah, bangunan, dan sebagainya. Semua itu diangkat di ujung sayapnya sampai mereka mencapai awan di langit, hingga para malaikat mendengar gonggongan anjing-anjing mereka dan kokok ayam jantan mereka. Kemudian malaikat Jibril membalikkannya dan menjadikan bagian atasnya menjadi bagian bawah. Adapun malaikat yang paling terkenal adalah malaikat Jibril alaihissalam. Hal itu telah disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah di banyak kesempatan. Dan yang paling utama adalah tugasnya menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul, serta menurunkan kalam Allah Ta'ala kepada mereka. Dia jugalah yang menjadi perantara antara Allah dan Rasulnya dalam menyampaikan kitab-kitabnya, serta menyampaikan syariat-syariat dan perintah-perintahnya. Malaikat Mikail termasuk malaikat yang dekat dengan Allah SWT. Ia telah diberikan beberapa tugas oleh Allah SWT. Di antara tugasnya adalah menurunkan hujan dan menumbuhkan tanaman, selain juga melindungi Rasulullah SAW dan berjuang bersamanya. Israfil alaihissalam, dia adalah salah satu pemikul arsy, dan dia juga meniup sangkakala atas perintah Allah dengan 3 tiupan. Yang pertama adalah tiupan faza'ah, yang kedua adalah tiupan sa'iqah, dan yang ketiga adalah tiupan ba'ats. Malaikat maut adalah malaikat yang terakhir kali meninggal. Dia diberi tugas untuk mengambil nyawa manusia ketika mereka mati, yang banyak dikenal oleh umat Islam bahwa namanya adalah malaikat Israel. Akan tetapi pada hakikatnya nama tersebut tidak ada sumbernya dalam Al-Quran ataupun Sunnah. Tetapi yang banyak disebutkan dalam Al-Quran atau Sunnah bahwa ia disebut sebagai malaikat maut. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.